Hah? Kamu lihat ya, aku bakal ngelaporin kamu. Hei kampung! Kenapa kau gigit klien kita? Maafin aku, Via. Apa? Siapa yang suruh kamu panggil aku pakai nama? Sekarang panggil aku Nyonya. Via dulunya adalah asisten dari suami saya. Selamat pagi Tuan Deniro. Selamat pagi Nyonya Rina. Maafkan saya, Nyonya Via. Tadi dia berusaha nyakitin saya. Ya itu udah resiko lo ngelayanin gadun. Gak semua gadun bisa baik sama lo. Dan ingat ya, lo itu butuh duit buat ngebiayain diri lo sendiri. Hei kampung, kalau gue ngomong tuh lihat ke gue. Tapi sekarang lo udah bisa lihat kan perbedaan kasta di antara kita. Semenjak Hardeniro lenyap, lo itu udah gak punya kuasa apa-apa lagi, Rina. Kamu mau tahu nggak gimana ekspresi aku ketika tahu berita tentang Hardeniro? Breaking news. Sebuah Alphard ditemukan terbakar di Nongsa Batam. Diduga kuat korban adalah Hardeniro. Musibah ini banyak menimbulkan kejanggalan. Apakah murni dari kecelakaan atau hanya dari kesengajaan? Mari kita lihat. Astaga. Aduh, kasihan banget sih kamu Hardeniro. Tuan Deniro. Halo. Kamu ke TKP sekarang. Kamu lihat berita. Oke. Akhirnya aku bisa nyiksa kamu lebih dari yang aku bayangkan. Saya minta tolong, Nyonya Via. Saya akan ngebantu semua pekerjaan Anda. Tapi jangan jual saya kepada laki-laki itu. Oke. Aku bakal maafin kamu. Tapi jilat dulu kaki aku. Maafkan saya, Nona Aina. Saya tidak bisa membantu Anda. Karena saya sudah janji sama Tuan Har. Tidak akan ikut campur urusan Anda. Pinter banget sih. Alhamdulillah. Tuan Deniro. Ternyata Anda masih hidup. Kamu mau tahu satu fakta? Yang melenyapkan Hardeniro itu adalah aku. Dan kamu mau tahu alasannya apa? Aku mau balas dendam atas semua kejadian masa lalu. Tapi bagaimana bisa? Tuan selamat dari kecelakaan itu. Hati-hati ya sayang. Nanti kalau kamu udah nyampe, kamu jangan lupa kabarin aku ya. Sayang! Sayang! Beberapa detik sebelum mobil itu meledak, saya melompat. Ada beberapa orang mencurigakan. Saya menjauh dari TKP. Semua barang saya diambil. Jadi, saya tidak bisa menghubungi siapapun termasuk kamu. Dan saya juga dikejar oleh dua orang yang tidak saya kenal. Beruntung saya diselamatkan dengan orang yang bernama Sugeng. Lalu bagaimana keadaan kantor saya sekarang? Ibu Via, mantan asisten Anda. Dia menyiksa Nyonya Rina setiap hari, Tuan. Apa dia melawan? Tidak, Tuan. Semenjak kepergian Tuan, Ibu Via berkuasa dan semena-mena di kantor ini.
Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan menyuruh saya untuk tidak membantu sama sekali Nyonya Rina. Dia tidak pernah berubah. Dia masih terlalu baik untuk menjadi manusia. Padahal saya sudah menyuruhnya untuk jadi jahat. Nyonya Rina memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan Tuhan. Besok saya akan kembali ke perusahaan. Tolong kamu siapkan semuanya. Dan sembunyikan identitas saya. Baik, Tuan. Aku ada bisnis buat kamu. Kalau kamu jadi pacar aku, semua bisnis yang dia tinggalkan bisa jadi milik kita berdua. Dan kamu harus percaya sama aku, kalau kita bisa lebih berkuasa daripada kamu sama dia. Maaf, Bu. Saya tidak ingin ikut campur urusan Anda. Dan saya ingin bekerja dengan tenang. Babu yang setia selalu sulit menemukan tuan yang baru. Tapi aku ingatin sama kamu, jangan pernah ikut campur urusan aku, atau aku pastikan kamu menyesal seumur hidup. Siapkan semuanya. Kerjaan apa ini? Sampah. Anak TK juga bisa ngerjain ini. Kalau kalian udah nggak mau lagi kerja sama saya, keluar aja. Hehehe. Princess loh, main lewat-lewat aja. Lu nggak lihat ada gue di sini? Maafkan saya, Nyonya. Saya benar-benar butuh ke toilet. Ini pelajaran buat kalian semua. Siapapun yang berani melawan saya akan bernasib sama seperti dia. Maafkan saya, Bu. Saya telat. Siapa lo? Saya Harlan, Bu. Anak magang baru. Anak magang di sini yang berkuasa itu gue. Jadi lo jangan macam-macam. Kalau lo berani macam-macam, lo bakal jadi sampah kayak dia. Apa alasanmu memperlakukan istriku sampai seperti ini, Via? Kamu gak apa-apa? Kamu tahu, satu-satunya alasan kamu berada di sini bukan karena kemampuan kamu, tapi karena orang tua kamu teman lama saya. Kalau bukan karena itu, jangankan membiarkan kamu berada di sini. Membaca lamaran kamu pun saya rugi. Buat ulang semua laporan ini. Dan jangan pulang sampai semuanya selesai. Siapa sebenarnya anak magang itu? Kok auranya mirip banget ya sama dia? Lihat aja, aku bakal balas kamu, Har. Loh, Via, kamu kenapa? Kamu dimarahin Har lagi ya? Gue nggak butuh belas kasihan lo. Pergi lo. Kamu mirip sekali dengannya. Har, kenapa sih kamu marahin Via terus-menerus? Bisa nggak? Sekali aja kamu jadi bos yang baik sama karyawan kamu. Jangan jadi bos yang sendingin itu, Har. Itu tidak perlu. Kebaikan hanya membuat kita terlihat lemah. Dan memberikan orang kesempatan untuk bisa semena-mena. Ingat itu baik-baik. Dan kamu sebagai istriku, jangan terlalu baik. Mereka akan melihatnya sebagai celah untuk memanfaatkan kita. Apa yang kupikirkan? Gak mungkin cowok sedingin itu berubah menjadi cowok lugu kayak gini. Jangan terlalu baik sama orang. Saya bisa mereka semena-mena.